Kali ini kita akan menyaksikan kasus diabetes yang sangat menarik. Beliau sudah dijadwalkan untuk operasi ginjal dan alami banyak komplikasi lain terkait diabetes seperti tensi yang ketinggian banget. Maka ia langsung dikasih berbagai obat dengan pesan bahwa dia harus pakai obatnya untuk selama-lamanya. Namun dengan perjuangan keras, dia berhasil membebaskan diri dari cengkeraman diabetes. Tentunya tanpa obat atau herbal. Buktinya sekarang ini 1,5 tahun setelah dia kalahkan diabetes, dia sudah bisa makan lagi seperti orang yang tak pernah diabetes. Coba lihat ini, dia lakukan tes dengan pisang Ambon sebanyak 5 buah. Dan gula darahnya dia pada setengah jam sesudah makan pisang cuma naik sampai 137. Dan 1 jam kemudian sudah turun sampai 118. Nanti dalam podcast ini masih kita akan lihat contoh-contoh lain yang membuktikan beliau sudah bisa makan biasa-biasa saja. Ayo kita dengerin kesaksian dari seorang mantan diabetes dan bagaimana dia dapat kalahkan problem gula darah tinggi. Hai teman-teman dan pejuang sehat. Hari ini lagi acara istimewa sekali di mana kita bisa mendengar kesaksian dari seseorang yang pernah kena diabetes dan nggak sampai 2,5-3 bulan beliau sudah hampir dapat keluar dari diabetesnya. Kenapa hampir segala macam? Nanti kita akan bicarakan secara detail. Tapi mungkin saya sebelumnya aja kasih tahu, beliau pada saat kena diabetesnya tidak sempat ukur HbA1c. Ya, kena dokter yang sebaiknya saya zip aja ngomongnya. Tidak dilakukan HbA1c, diagnosanya diabetes beliau itu hanya berdasarkan gula darah dan kalau nggak salah waktu itu 350-an, oke? Dan nggak sampai 3 bulan kemudian beliau sudah mendapatkan HbA1c 5,9. Betul, itu belum benar-benar tuntas diabetesnya, tapi tinggal sedikit. Karena kan kalau sudah di bawah 5,6, menurut dunia medis itu sudah tidak diabetes lagi. Itu nanti akan kita bahas dan ada beberapa indikator bahwa walaupun masih 5,9, sebenarnya diabetesnya beliau sudah sangat amat bagus. Ya, saya mungkin mulai perkenalkan, namanya Pak Riswanto. Dan seperti kalian lihat sendiri, ya masih anak muda walaupun kelihatannya dia lebih muda daripada kenyataan karena beliau sebenarnya sudah 37 tahun, sudah menjadi ayah dari 2 orang anak. Kenapa saya sedikit mengungkit-ungkit usianya beliau? Karena beliau adalah tanda dari satu tren yang cukup mengkhawatirkan. Salah satu nama yang dunia medis pakai untuk diabetes itu namanya adult onset diabetes yang diterjemahkan pada saat usia sudah lanjut datangnya diabetes, ya. Dan itu benar, nggak ada sampai, nggak tahu sih, sekitar 50 tahun yang lalu. Nggak mungkin orang di bawah 50 tahun kena diabetes. Tapi sekarang ya 37 tahun dan dia belum rekor. Kalau kalian rajin ikut channel ini, kita pernah juga ceritakan mengenai seorang anak 13 tahun juga udah kena diabetes. Pokoknya 37 tahun dapat diabetes itu ya seperti saya bilang satu tren yang cukup mengkhawatirkan. Anyway, sekarang kita biarkan beliau sedikit bercerita. Bapak kena diabetesnya atau ketahuan diabetesnya kapan? Tanggal 13 Januari 2023. Waktu itu kan ada luka di kaki sebelah kiri, Coach. Tapi luka itu gara-gara jatuh atau? Enggak, waktu itu gara-gara gatel. Gatel? Garuk-garuk? Terus infeksi kalau nggak salah itu melebar lah. Melebar jangka waktu 2 minggu tuh nggak sembuh-sembuh. Semakin melebar gitu kan. Tapi saya nggak tahu kalau saya kena diabetes. Ya. Terus
ada saran dari teman-teman gitu kan, coba dicek gula darahnya gitu kan. Waktu itu saya cek ke apotek, jadi di situ ngeceknya itu satu paket lah, cek darah, tensi, asam urat, kolesterol, gula darah itulah. Jadi waktu itu hasilnya cukup tinggi semua gitu kan. Tensi sekitar 160/119, terus asam urat 9,6, terus kolesterol 350, gula 350. Oke. So berarti pada saat itu pada dasarnya Anda mendiagnosa diabetes sendiri. Iya, jadi kan karena kira-kira aja itu kan, karena luka itu nggak sembuh-sembuh kan, pikir kita kan mungkin perlu dicek gitu kan. Tadinya saya nggak ada pikiran begitu, karena kan pikir saya diabetes itu hanya keturunan gitu kan, nggak ada pikiran diabetes tipe 1, tipe 2 kan saya nggak paham itulah. Paham setelah gabung di grup itu. Ya, tapi setelah Anda melakukan tes di apotek itu, sempat ke dokter apa enggak? Saya sorenya ke dokter. Oke. Nah, tolong ceritain sedikit apa yang terjadi di dokter, dibilangin apa, masih ada pemeriksaan selanjutnya bagaimana? Waktu itu kan saya ke dokter klinik umum ya. Dokter langganan juga sih, cuman dia bilang pas waktu itu dicek, kalau nggak salah karena sudah minum metformin kan turun ke 160. Cuman dia bilang obatnya jangan sampai lepas gitu. So berarti Bapak dikasih metformin Sama glimeparida juga, langsung dua-duanya? Iya. Masya Allah. Oke, terus disarankan yaitu jadi jangan stres gitu kan, habis makan tuh jangan tidur, terus obatnya juga jangan sampai putus lah gitu. Pokoknya sesudah makan harus minum obat minimal 2 kali sehari lah gitu kan. Tapi kan pada saat itu saya udah stres duluan, itu pas ngeliat gula darah saya naik tuh sampai 351, saya udah panik lah, itu udah pikirannya udah kemacem-macem lah itu. Nah, waktu itu berarti dokter langsung meresepkan 2 obat. Selain memberikan obat, apakah dia juga menyarankan untuk merubah pola makan atau hal-hal seperti itu? Kalau pola makan nggak ada sih. Nggak ada disinggung sama sekali. Cuman harus mengurangi makanan gitu. Oke, so jumlah makanan. Harusnya satu piring dikurangin jadi setengah gitu. Dia menyarankan seperti itu. Oke, so itu, oh ya, Mas pada saat itu langsung beli alat untuk tusuk nggak? Belum beli. Belakangan dulu ya. So, ke dokter, disarankan sama dokter pakai metformin sama glimeparidanya. Tentunya Anda, bagaimana reaksinya Anda? Kok saya diabetes gitu-gitu? Ya, awal reaksi sih stres. Pokoknya karena kan lingkungan saya itu ada 3 orang kena diabetes, yang satu ibu itu jarinya udah diputus 3, yang satu lagi masih saudara itu kena kanker serviks, sekarang masih dibawa ke rumah sakit, masih di laser gitu kan. Yang satu lagi kakinya mau di amputansi. Makanya saya stresnya luar biasa waktu itu, stres benar itu tuh. Sampai saya nggak keluar, tapi saya browsing di Google gitu kan. Ya itulah harus pakai kalau makanan yang boleh dimakan gitu kan, yang nggak boleh dimakan orang kena diabetes. Tapi hampir semuanya tuh diperbolehkan, tapi jumlahnya dikurangin gitu kan. Terus akhirnya saya juga browsing juga ke YouTube gitu kan, untuk dokter itu ahli dalam gitu kan. Ya menyarankannya itulah harus makan nggak bisa dibeda-bedain sama yang nggak diabetes gitu. Jadi makan seperti biasa waktu itu, saya makan seperti biasa. Terus ada saran dari tetangga, coba makan beras merah kan. Saya nyoba beras merah itu waktu itu, Coach. Saya coba beras merah tuh. Coba beras merah. Waktu itu saya kan masih minum obat itu metformin. Memang waktu ngecek 140. Pikir saya kan nggak bakalan naik lagi gitu kan, karena saya nggak tahu. Saya lepas obat, saya ganti makanan itu yaitu kayak beras merah. Jadi saya lebih banyak makan lauk-lauknya sesuai yang saya nonton di YouTube itulah sama dokter itulah. Pas saya makan ternyata naik, Coach, 250. Oke. So udah mulai kelihatan bahwa
obatnya nggak membantu, sarannya untuk makan nasi merah sebenarnya ternyata nggak membantu. Pada saat itu sudah mulai beli, Nah, itu beli itu pas gabung di grup Di diabetesitas. Facebook group Stop Diabetes. Pas saya nyari-nyari di grup Facebook itu ada yang menyarankan untuk bergabung di grup diabetesitas itulah. So, itu saya mau tanya, tapi sebelum saya tanya sama beliau, saya mau kasih tahu sama kalian yang dibahas adalah suatu komunitas, barangkali komunitas terbesar di Indonesia, pengidap diabetes yang mengatasi diabetes tanpa obat, hanya dengan gizi dan nutrisi dan olahraga saja, di mana beliau menjadi anggota dan dari sana dia mendapatkan ilmu yang akhirnya membantu dia lepas dari diabetes ya. Tapi yang saya mungkin tanya pertama, lu ketemu grup itu bagaimana caranya? Jadi waktu itu kan saya nyari-nyari grup di grup Facebook ya kan. Di situ saya acak gitu, pokoknya ada grup diabetes saya masuk gitu kan. Terus saya nggak langsung bikin status nanya gitu, enggak, saya cuman baca-baca aja. Terus ada status orang itu nanya-nanya tentang diabetes, terus disaranin tuh ada yang komentar di situ, coba gabung aja ke grup ini gitu, grup diabetesitas gizi dan itu nutrisi yang benar. Nah, saya penasaran itu, saya masuk ke situ lah. Masuk terus nggak lama di ACC, terus nggak lama juga dikasih pemberitahuan bagi anggota baru untuk mempelajari artikel-artikel grup kan itu kan. Nah, itu saya waktu itu mulai baca kan. Terus pertama kan ada ribuan orang udah lepas dari cengkeraman diabetes. Itu saya agak lega itu waktu pas membaca itu. Cuma yang agak berat itu pas membaca ZK kan. ZK itu kan nggak boleh makan nasi, nggak boleh ubi-ubian, pokoknya yang mengandung karbo tinggi tuh semuanya dilarang kan, termasuk gula-gula gitu kan. Sedangkan saya kan orang Indonesia biasanya berpikirnya kalau belum makan nasi itu belum makan gitu. Jadi saya agak ragu gitu, apa bener gitu kan, saya agak ragu waktu itu. Terus saya ngeliat postingan postingan orang, kok nggak ada yang makan nasi gitu. Tapi saya tetap masih bergabung waktu itu, cuman saya belum mengikuti, cuman saya beli alat waktu itu, mungkin Alat untuk ukur gula darah. Iya, saya beli alat untuk ukur gula darah. Waktu itu saya belum menjalanin itulah. Pas saya masih makan normal, saya nggak minum obat lagi waktu itu kan. Oh, berarti waktu kamu ketemu grupnya, kamu lepas obat langsung? Lepas obat tapi belum ZK sama puasa kesehatan itu. Oh, lebih gila lagi. Iya belum. Berarti lu pantangan, nggak ada obatnya, nggak ada. Nggak ada. Berarti gula darahnya terbang. Terbang. Saya panik tuh jam sekitar habis maghrib itu, saya cek tuh gula saya tinggi, saya panik. Terus apa saya harus ngikutin program yang di grup Facebook apa ya, saya mikir-mikir gitu kan. Nah, paginya saya udah mantepin lah, pokoknya besok saya nggak mau makan nasi. Saya bilang ke istri saya, Mas, pokoknya mulai besok saya nggak makan nasi, saya nggak makan ubi-ubian, pokoknya segala jenis karbo saya nggak makan. Nangis istri saya, Coach. Kenapa? Ya nangis karena saya nggak makan nasi. Jadi kan gini, Coach ya, kan saya nikah sama istri saya tuh dari nol lah, dari ekonomi sulit gitu kan, kepin kebeli apa ditahan-tahan gitu. Giliran ekonominya udah mulai membaik, makan dibatasin, itulah istri saya menangis. Tuh hampir nyuci beras aja nangis istri saya. Gini, kalau saya boleh saran nih, caranya kamu sampaikan kepada istri adalah bahwa justru karena kalian berhasil bisa makan ini itu, justru itu sebabnya kena penyakitnya ya. Tapi oke, sekarang tapi so istri pada pertamanya sih nangis, tapi mungkin tak lama kemudian kamu bisa tunjukin sama dia, nih turun kan. Saya jelasin, saya kan masih muda, anak saya masih kecil, saya bilang gitu. Kalau saya nggak berusaha untuk sembuh gitu, untuk keluar dari diabetes, nanti gimana kalau saya komplikasi? Kan pikiran saya udah macam-macam, nanti kalau komplikasi saya stroke bagaimana, apa kamu ngurusin gitu kan. Betul. Nah itu saya yang jelasin, kalau mending kalau saya langsung istilahnya lewat, kalau enggak nyusahin yang hidup kan, saya begitu. Ya, tapi bukankah dengan kamu pada saat itu sudah memiliki alat untuk ukur gula darah, you bisa juga langsung tunjukin sama beliau, lihat aku sekarang sudah beberapa hari nggak makan karbohidrat, gula saya udah turun segini. Ya waktu pas beli kan, waktu itu beli di online kan,
Nah, setelah datang saya udah mulai dietnya 1 hari tuh, saya cek langsung membaik itu. Waktu itu hasilnya kalau nggak salah 120 setelah makan. Jadi kalau saya cek itu selalu ya nggak pernah sampai 130 sih, 120, 115. Gula darah puasa juga memang nggak 2G tapi kadang 110, kadang 115, kadang-kadang malah antara gula darah puasa lebih tinggi daripada gula gula darah ini setelah makan itu. Oke. Tapi tak lama kemudian istrimu bisa terima. Terima, malah justru dia mendukung. Dia mendukung. Nah, You kebanyakan makan di rumah atau kebanyakan makan di luar? saya nggak pernah makan di luar. Istri saya yang masak. Oke. Berarti gampang istri bisa ikut mengendalikan. Iya, mana dia support saya. Pokoknya makanan yang saya bilang nih nggak boleh, nggak dimasak. Oke. Pasti banyak teman yang sekarang jadi bingung. Nah terus lu makan apa? Kalau sudah nggak makan nasi, udah nggak makan mie atau apa? Nah biasanya menu-menu kamu kira-kira gimana? Waktu awal saya menjalankan menu ZK-nya tuh full hewani saya. Memang sesuai anjuran di komunitas kan ya. Saya jalanin benar, saya nggak mau pokoknya gimana caranya bisa lepas gitu. Pokoknya saya konsisten lah. Kalau untuk itu saya konsisten benar itu. Oke, kalau hewani pasti juga banyak yang bertanya, apakah lu setiap hari makan ayam toh atau bermacam-macam? Kira-kira menunya apa? Kalau menunya saya hampir seringnya satu telur, kadang telur direbus, telur didadar ya kan. Terus ayam goreng gitu kan, kadang dibikin rica-rica sama istri saya itu, kadang dibakar. Jadi macam-macam lah, kayak ikan di bumbu kuning, terus ikan dibikin dibikin kayak sop gitulah. So, ikan mestinya agak banyak karena Anda tadi ceritanya sama saya tinggal di dekat Tanjung Priok. Wah, Di situ kan pasti ikannya lumayan banyak toh? kalau ikan sebenarnya Tanjung Priok nggak ada, adanya di mana? Oh iya, karena di sini kan pelabuhan bongkar barang. Oke. Tapi pokoknya bisa dikatakan bahwa Anda berhasil cukup bervariasi. Ada telur ke, ada ikan ke, ada ayam ke, ada sapi ke. Oke. Saya mau sebelum kami melanjut, saya mau kasih tahu sama teman-teman yang mungkin pertama kali lihat channel ini, komunitas ZKIF. Yang dimaksudkan dengan ZK adalah zero carbo. Di mana kita taruh patokan, kita nggak mau makan karbohidrat sama sekali. Ya, karbohidrat itu gula, mie, ubi-ubian, nasi, ya macam-macam seperti itulah ya. Walaupun barangkali tidak akan berhasil 100% nggak makan, tapi itu patokannya. So itu yang dikasih persingkatan ZK. Sedangkan yang dimaksudkan dengan IF itu adalah intermittent fasting, berpuasa secara intermittent, tapi sebelum di mana kita selama 14, 16 atau bahkan sampai 18 jam per hari tidak makan, ya, dan sisanya kita tetap makan. Bagi yang masih bingung, coba Anda misalnya jam 9 tidur, ya, sampai besok paginya bangun jam 7 atau jam 6, apalah, sampai jam 9 pagi berikutnya itu sudah 12 jam. Habis itu Anda tidak sarapan, Anda misalnya perpanjang lagi 2 jam, sampai jam 11 nggak makan, itu sudah Anda mendapatkan 14 jam berpuasa. Ada yang lebih lama sampai 16 jam, ada yang sampai 18 jam, bahkan ada yang cuman makan sekali aja per hari. Maaf, potong sebentar. Pasti banyak penonton baru pada channel ini sekarang jadi bingung dengan istilah seperti ZK yang artinya zero carbo atau dengan istilah IF yang singkatannya dari intermittent fasting dan aspek-aspek lain yang dibahas pada podcast ini. Tenang. Saya sudah sediakan informasinya tentang cara dan metode yang dipakai oleh Pak Riswanto dan ribuan teman lain. Informasi itu malah gratis dan tanpa persyaratan apa-apa. Kalau mau, Anda bisa dapatkan buku elektronik ini tanpa biaya. Bagi yang berminat, silahkan hubungi kami lewat WhatsApp atau email. Nomor WhatsApp dan alamat email saya sudah taruh di bagian deskripsi dan bagian komentar dari video ini. Balik ke wawancara sama Pak Riswanto.
Nah, sekarang kita tanya sama Mas Riswanto, apakah Anda juga menerapkan yang IF-nya? Kalau IF-nya saya jalan, tapi kalau panjang enggak. Saya rutin 16 jam udah pasti saya. Susah nggak? Kalau awal agak sulit, cuman karena ada kemauan ya itulah. Jadi saya jam 6 sore itu udah berhenti makan saya. Jam 6 sore berhenti makan, makan lagi jam 11 siang. Oke, so 4 sore terakhir kali makan, berikut kali makan jam 11 pada hari berikutnya. Iya. Nah, ternyata sayangnya kita tidak punya HbA1c pada saat kamu baru kena diabetesnya. Tetapi kalau saya lihat kronologinya, sekitar pertengahan Januari tahun ini masuk ke grup, 1-2 minggu agak bingung baca, nggak yakin bla bla bla. Mulai Februari udah mulai terapkan, tapi juga masih ada ngawur karena saya lihat ada beberapa postingan di mana kamu tanya ini itu. So bisa dikatakan kira-kira pertengahan Februari sampai bulan Mei, awal Mei, Anda cukup ketat baik ZK maupun IF-nya. Dan beliau langsung dapat hasilnya. Nah, hasil yang beliau dapat adalah HbA1c yang hanya 5,9 saja. Menurut dunia medis, sekali lagi, 5,9 itu nggak 100% oke, tapi itu mereka menamakan pradiabetes. Saya nggak setuju dengan pradiabetes dan diabetes karena perempuan juga nggak ada yang prahamil dan ada yang hamil beneran. Tapi itu ceritanya lain, dan untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, kami punya video khususnya di channel mengenai masalah ini. Tapi kesimpulan yang kita bisa ambil, si beliau ini dalam 2,5 bulan sudah hampir tuntas diabetesnya. Ya. Dan terus terang saja itu nggak terlalu mengherankan atau apa, karena sekali lagi secara diabetes, kawan satu ini masih termasuk muda sekali ya. Karena biasanya nggak sampai 50 tahun yang lalu orang yang kena diabetes 50 tahun ke atasnya. Oke, tapi kita barusan bicarakan 2 pilarnya, ZK sama IF-nya. Sekarang kita tanya sama beliau, olahraga bagaimana? Kalau olahraga saya rutin. Oke, tolong cerita sepanjang dan sedetailnya. Kenapa? Anda bilang tinggal Jakarta Utara dekat Tanjung Priok. Menurut perkiraan saya, sesungguhnya di sana nggak terlalu mendukung untuk olahraga. Itu hutan rumah aja. So, bagaimana Anda dapat menerapkan olahraga di dalam kehidupan sehari-hari? Jadi waktu itu kan saya olahraganya mementingkan ini angkat beban. Angkat beban. Iya. Anda beli atau Anda Beli. Okay. Waktu itu waktu yang pertama beli yang 5 kilo. 5 kilo itu kayaknya kurang berat itu kan. Iya, saya tambah yang 10 kilo. Tapi saya olahraga kardio juga. Jadi kardionya apa? Ya kayak semacam jalan di tempat gitu kan. Terus kayak semacam push up itu. Saya jalanin itu push up, terus jongkok berdiri. Pokoknya konsisten saya itu. Tapi semuanya di rumah? Di rumah, saya lakuin di rumah. Jadi pagi habis sholat subuh saya lakuin. Kadang-kadang nanti siang kalau ada waktu senggang saya olahraga lagi. Terus malam kalau tidur saya sit up, angkat beban. Itu hampir setiap hari pokoknya. Itu kayak rutinitas lah. Nah, kalau jalan kaki di tempat Anda sama sekali nggak mendukung nggak? Karena saya kadang-kadang melihat bahwa di Jakarta kalau semakin ke kampung-kampung, gang-gangnya jadi kecil sehingga mobilnya nggak bisa masuk. Sebenarnya kita bisa jalan. Anda jalan-jalan nggak? Kalau saya kan dagang coach, jadi waktunya itu juga mepet kan. Jadi saya cuman beli ini treadmill itu, jadi jalan di itu pakai alat treadmill manual itu. Paham. Ya. Dan kalau tidak salah Anda pernah membuat postingan di dalam Facebook grupnya kami, di mana Anda bilang bahwa Anda merasakan sendiri betapa bermanfaat olahraganya. Bermanfaat, apalagi kalau kita lagi tinggi ya, misalnya gula darah lagi naik, misalnya dikata 140 misalnya itu kan. Kita lakukan olahraga 30 menit aja. Entah itu ngangkat beban, entah itu lari tempat, push up sampai kita keluar keringat. Turun langsung coach.
Saya pernah ngerasain. Sampai kemana turunnya? Kasih tahu sama teman. Waktu itu kan waktu saya cerita makan jengkol itu kan 170. 170 ya? 170, kaget kan saya, tinggi amat itu kan. 170 langsung saya melakukan olahraga, ya itulah kayak kardio apalah, supaya ada gerakan lah, itu ada gerakan sampai keringetan. Itu paling kalau nggak salah 15 menit itu turun jadi 116. Jadi turunnya gratis. Pengalaman beliau, sekali lagi dibanding saya, aku sebenarnya bisa jadi ayahnya dia secara usianya ya. Saya punya pengalaman yang sama. Kalau saya lagi nakal, bisa lebih parah daripada dia, sampai 200 ke atasnya. Jalan kaki 90 menit, turun sampai 80 ya. Namun demi lengkapnya saya juga mau kasih tahu sama kalian, hal itu pada kebanyakan orang terjadi. Namun ada sebahagian orang di mana hal itu tidak terjadi ya. Atau bahkan ada cukup banyak yang melaporkan bahwa mereka angkat bobot atau push up seperti beliau barusan ceritakan, dan justru malah naik. Oke? Saya terima dan itu benar. Akan tetapi janganlah Anda mengambil kesimpulan dari sana bahwa olahraga tidak bermanfaat atau apa. Karena kalau misalnya terjadi kenaikan gula darah gara-gara melakukan olahraga berat ya, itu tubuh menyediakan karena tubuh merasa dia lagi membutuhkan. Nah, seperti saya selalu bilang, diabetesmu sama diabetesku itu beda ya. Tapi sekali lagi tolong deh, jangan Anda berkesimpulan bila mana tidak terjadi penurunan gula darah yang sehebat seperti di beliau sama dia seperti di aku, bahwa olahraganya nggak bermanfaat ya. Mungkin ada penonton yang sekarang jadi penasaran bagaimana dapat menangani diabetes dan komplikasi terkait hanya dengan diet, puasa kesehatan, serta olahraga khusus. Saya berserta tim ahli siap membantu Anda. Maka kami sudah sediakan ilmu dan metode bagi Anda. Kalau Anda ingin mendapatkan bimbingan gratis tentang cara dan metode atasi diabetes, silahkan hubungi kami lewat WhatsApp atau email. Nomor WhatsApp kami dan alamat email Anda dapat pada bagian komentar dan bagian deskripsi dari video ini. Cuman maaf sebelumnya kalau Anda nggak dapat layanan karena kapasitas kami terbatas dan karena puluhan orang setiap hari minta tolong sama kami. Ayo, tunggu apa lagi? Gratis kok. Dalam beberapa bulan saja Anda mungkin juga sudah berhasil bebas diabetes dan komplikasi terkait. Nah, sekarang satu topik yang sangat menarik adalah, saya mau tanya, Mas Riswanto masih ingat nggak waktu usianya taruhlah remaja 14, 15, 16 tahun, waktu itu punya berat badan berapa? Ingat nggak? Nggak ingat. Kurus saya. Kurus kan? Kurus. Semenjak nikah itu saya gemuk. Nah kan, aku tadi bilang, kemakmuran yang kelihatannya enak ternyata bisa membawa penyakit. Betul. Ya dah? Ya dah? Nah, itu by the way, lu pasti juga pernah dengar bahwa di masyarakat masih ada sebahagian orang, khususnya yang kolot-kolot, punya anggapan bahwa diabetes itu adalah penyakit wong suke. Nah, dari situlah, karena khususnya zaman dahulu kala, beli kue-kuean itu mahal ya, hanya wong sugih yang bisa beli, dan wong sugihnya dia pakai becak, apalagi mungkin di bawah segala macam lah ya, kena diabetesnya. Cuman sekarang ini justru karena masyarakat dengan ekonomi yang lemah, mereka makan terlalu banyak nasi, mie gitu-gitu, mereka juga kena. So diagnosa atau kesimpulan bahwa penyakit diabetes adalah penyakit cuma wong suke, saiki sudah nggak berlaku, betul. Oke. So olahraga dan guys, saya juga mau belajar lah dari Mas Riz itu. Beliau tinggal Tanjung Priok, hutan, rumah-rumah, nggak ada kehijauan, nggak enak seperti aku di Dago di Bandung bisa jalan sini sana. Tapi beliau tetap setiap hari angkat beban
dia beli treadmill untuk jalan di rumah, dia melakukan push up, mungkin istrinya juga digoncang-goncangin sedikit ya. Tapi intisarinya beliau melakukan olahraga dan dia dapat hasilnya. Nah, berat badannya waktu makmur-makmuriku jadinya piro? Saya waktu itu berat badan tembus 85 kilo, tinggi saya 170. 170 sampai 85. Ada fotonya coach. Perutnya kayak 3 bulan. Jelas, ya jelas. Nah, saiki piro? Sekarang 73, 74 itu juga kalau makan banyak 74. Kalau itu 7 lagi 73, 72 itu. Oke. Tiga itulah. Oke. Saya mau kasih tahu sama teman-teman. Di satu sisi beliau meraih kemenangan besar ya, bahwa dia dari 80 sekian turun ke 70 sekian. Namun, ada video, ada benar-benar catatan. Lu masih over. Lu masih harus turun lagi ya. Dan kita masih akan nanti satu acara lagi dengan beliau yang satu ini. Karena di samping diabetes, dia juga punya beberapa keluhan yang lain. Yang saya nggak mau sebutkan pada episode ini, nanti kita bahas pada episode berikutnya. So, Anda sempat turun berarti dari 80 sekian ke 7, berapa sekarang? 63 coach. 63. Oh, sorry. Oh, bukan 7, 63. 63 itu oke. Ideal, nggak ideal itu sulit dibilang. Ngomong-ngomong, kalau lu pernah baca tentang BMI, massa indeks tubuh, tolong gak usah dibaca. Menurut hemat saya sekarang sudah bagus. Dan satu hal yang jelas, gak usah terlalu gula darah atau apa. Berat badanmu naik, diabetes naik, saya jamin. 100% jamin. Menurut saya kalau masih turun lagi nggak apa-apa, itu bagus. Tapi sekali lagi bersiaplah ya, bahwa kalau satu saatnya kamu sekarang kan 37, nanti mungkin 45, rasanya aku udah bapak-bapak ya, nggak apa-apa, munculnya lagi buncitnya, maaf, pasti diabetes akan kembali. Pasti akan kembali ya. Dan perjalanan Anda belum selesai karena ABG seperti Anda, ABG dalam tanda kutipnya, menurut saya masih bisa mencapai HbA1c 5,2, 5,3 atau apa. Tapi nggak usah stres. Dan mumpung, maaf saya akan buka sedikit, beliau punya masalah dengan tensi masih sedikit, dan beliau juga punya masalah dengan ginjal, tapi seperti saya katakan tadi, itu akan kita bahas pada kesempatan lain. Nah, saya kan tadi bilang bahwa walaupun beliau masih 0,3 poinnya di dalam yang dikatakan pradiabetes, bukan 5,6, namun 5,9 ya, ada kabar yang mengembirakan dan saya harus buka catatan saya. Mungkin sebahagian teman akan anggap ini orang nakal segala macam, tapi menurut saya justru ini orang pintar. Nah, beliau melakukan tes HbA1c yang 5,9 itu pada tanggal 9 Mei. Gue yakin dia keluar dari dokter waktu hasilnya atau dari lab senang 5,9. Langsung pada hari esoknya beliau melakukan tes mangga. Dia laporkan di Facebook grupnya kami pada tanggal 10 Mei bahwa beliau melakukan tes mangga. Ngomong-ngomong, tes mangga adalah satu tes yang saya menganjurkan kepada orang, walaupun nggak 100% akurat, tapi sangat akurat untuk memberikan kita suatu gambaran sejauh mana tubuh kita sudah akrab lagi, sudah bersahabat lagi dengan gula ya. Karena kebetulan mangga cukup manis, cukup banyak gula di dalamnya, maka saya menciptakan tes mangga. Kami punya video khusus bagaimana caranya segala macam. Linknya kalian bisa lihat entar kiri, kanan, atas saya. Dan saya juga taruh linknya di bagian deskripsi supaya kalian bisa lihat bagaimana caranya persis. Gampang deh. Beli mangga, kurang lebih sekilo. Nggak boleh 1,2 tapi juga nggak boleh kurang daripada 0,9 kilo. Kalau bisa yang manis, agak enak, harum manis ke, golek ke, apalah. Dan coba kalian tusuk sebelum makan mangga, dapat gula darah berapa. Makan mangganya, tusuk 1 jam kemudian sama 2 jam kemudian. Karena dari situ kelihatan
apakah kita dengan membanjiri tubuh kita dengan gula yang berasal dari mangga, apakah gulanya naik banget apa enggak? Oke, so yang beliau pernah lakukan 1 kilo mangga apalah nggak tahu. Sebelum makan mangga, GD-nya dia 109. Nggak bagus sih. Tapi oke, terus 1 jam kemudian gula darahnya cuma naik sampai 137 saja. Itu masih normal ya. Anak taruhlah yang sama sekali masih 100% sehat, masih 100% peka terhadap insulin dan tidak ada masalah dengan gula, itu sama bisa jadi 130, 140 naiknya. So di beliau normal. 2 jam kemudian terus terang saja bikin saya kaget, masih di 139, bahkan naik 2 poin. Nah dari situ kelihatan bahwa kabar yang mengembirakan adalah bahwa gula darah beliau tidak gila-gilaan. Karena banyak di antara penonton-penonton yang misalnya masih punya HbA1c 8, 9, 10 atau malah lebih parah lagi. Kalau kalian melakukan tes seperti beliau, pasti gula darahnya 180, 200, bisa sampai 250. Sedangkan di beliau itu masih di dalam wajar, tapi yang tidak wajar adalah bahwa setelah 2 jam masih agak tinggi. So, gangguannya masih ada di beliau, tapi sudah membaik. Oleh sebab itu, menurut saya bisa disimpulkan bahwa ZK-nya Anda boleh longgarkan. Cuma dalam pelonggarannya, jadilah pintar. Kalau mau nasi, oke. Tapi sadari, nasi sebenarnya secara nutrisi juga nggak terlalu bagus amat lah. Itu adalah cuma satu persepsi di masyarakatnya. Kalau nggak makan nasi nggak ada energi, kalau nggak makan nasi nggak lengkap atau apa, itu pada dasarnya bullshit. Namun Anda kan orang Indonesia. Satu saatnya ke undangan atau apa, nggak usah, aduh takut nasi, saya makan 1 porsi nasi nanti saya mati, diabetesnya balik segala macam. Nggak, santai aja. Terus Anda mau makan buah, nanas, pisang, mangga, silahkan. Tapi tetap sewaktu-waktu pantau. Dan kalau cuma 127, 130, bahkan 150, sudah tahu resepnya sendiri kan? Jalan kaki, angkat bobot, udah beres lah. Ya. Tapi juga jangan terlalu memberanikan ya. Akan tetapi menurut saya masa depan Anda cerah ya. Jangan ditinggalkan total ZK-nya, khususnya dengan masalah ginjal yang kita akan bahas pada episode berikutnya. Masih penting bahwa karbohidratnya di Anda rendah, tapi nggak usah sampai ZK. Dan yang saya maksudkan dengan jadilah pintar dalam makan karbonnya adalah nggak usah makan kue atau manis-manisan atau segala makanan yang ada di toko-toko minimart atau apa, tetapi Anda buah, sayur, silahkanlah ya. Itu yang saya maksudkan ya. Sebelum saya lanjut, teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, tolong deh tekan tombol like di video ini supaya YouTube memperlihatkan video ini kepada lebih banyak orang, karena dengan like YouTube lihat, oh video ini kayaknya laku, dan video yang laku itu akan diperlihatkan sama lebih banyak orang lagi. Dan jangan lupa subscribe, karena pada channel ini masih akan ada banyak acara yang serupa, plus banyak edukasi tentang bagaimana caranya mengatasi diabetes. Dan pasti kalian tidak mau kelewatan cerita selanjutnya tentang Mas Riswanto, tentang dia punya ginjal segala macam. Antara semua hal yang kita membahas, Mas, ya, lihat mataku, olahraga itu yang paling penting ya. Karena riset juga menunjukkan bahwa punya ini gede adalah penjamin panjang umur dan sehat umurnya. Ya, itu yang paling utama kelihatan di literatur medisnya. Oke? Teman-teman, video kesaksian Pak Riswanto sudah direkam lebih daripada 1 tahun yang lalu. Sehingga timbul satu pertanyaan. Apakah beliau pada saat sekarang ini masih bebas diabetes? Dan bagaimana keadaan kesehatan dia sekarang ini?
Untung banget bahwa beliau kasih lagi kesaksian dan laporan dalam satu video wawancara yang Anda bisa menyimak di sini. Sangat menarik sih bagaimana perkembangan beliau hebat ini.